Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Septulandari kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dan kali ini spesial, kita akan berbincang mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Semarang. Sebenarnya apa sih dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang biasa disingkat dengan DBHCHT itu? Nah, kemudian di Kota Semarang sendiri seperti apa penggunaannya? Berapa jumlah yang diperoleh DBHCHT di Kota Semarang? Dan di tahun 2023, karena ini sudah di penghujung tahun ya, di akhir tahun, bagaimana serapannya di tahun ini untuk penggunaan DBHCHT ini? Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Saya akan sapa beliau satu persatu karena spesial sekali meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai penggunaan DBHCHT di Kota Semarang. Yang pertama adalah narasumber kita, Wali Kota Semarang, Insinyur Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Nah, biasanya ini disapa akrabnya itu Mbak Ita. Selamat pagi Mbak Ita. Selamat. Ini pagi karena memang ya. Memang menyapa pemirsanya ini di pagi biar hari. Semangat. Iya, biar semangat di pagi hari. Oke, pagi Mbak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini Mbak Ita. Kemudian yang berikutnya narasumber kita ada dari Bea Cukai, ini ahlinya soal cukai. Ada Dr. Carda Ika Wijaya, SEMM, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Semarang ya. Oke, selamat pagi juga Selamat Pak Carda. Oke, terima kasih juga sudah rawuh pagi hari ini. Dan kemudian yang berikutnya narasumber kita ada analis kebijakan ahli media KP2 Biro Infrastruktur dan SDA Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bagus Rahmoyo Jati. Ya. Selamat pagi juga Pak Bagus. Oke, baik, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk pagi hari ini berbincang bersama kita. Oke, nah sebelum kita akan berbincang mengenai bagaimana penggunaan DBHCHT di Kota Semarang, ini kayaknya pemirsa di rumah perlu tahu dulu DBHCHT itu sebenarnya apa? Bagaimana kemudian di Kota Semarang kok bisa dapat dan digunakan untuk apa saja? Ini saya mau ke Bea Cukai Bea Cukai dulu nih. Sebenarnya DBHCHT itu apa sih Pak, untuk pemirsa biar lebih paham tentang ini? Jadi DBHCHT merupakan bagian transfer ke daerah yang dibagi hasilkan kepada pemerintah provinsi berdasarkan penghasil cukai dan atau penghasil tembakau. Oke, jadi itu memang dana yang kemudian dibagikan oleh pusat, dibagi ke setiap daerah gitu ya. Di Jawa Tengah sendiri ini kemudian dibagikan merata di seluruh Jawa Tengah sesuai masing-masing daerah seperti itu. Ada proporsi tertentu. Oke, proporsinya beda-beda di setiap daerah ya. Jadi memang ini adalah dana yang kemudian diperoleh, ini penerimaan negara kemudian dikembalikan lagi ke daerah seperti itu ya. Berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2011, kemudian Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 tahun 2022, itu amanatnya adalah memberikan penghasilan cukai dalam negeri. Jadi yang dihasilkan dari penerimaan di dalam negeri. Kalau impor tidak dihitung. Jadi yang di dalam negeri saja, pabrik-pabrik di dalam negeri, dan itu sejumlah 3%-nya dibagi hasilkan ke daerah atau provinsi penghasil cukai dan atau penghasil tembakau. Oke, baik. Nah itu DBHCHT itu seperti itu ya pemirsa. Jadi kemudian di Semarang sendiri, ini berapa sih DBHCHT ini di tahun 2023 ini Mbak Ita? Iya, di tahun 2023 pemerintah Kota Semarang ini alhamdulillah terima kasih matur nuwun diberikan sekitar 14,9 miliar. Jadi dari situ dibagi lagi untuk pemanfaatannya, yaitu 40% ada di bidang kesehatan, kemudian 50% untuk di kesejahteraan masyarakat, dan yang 10% ini untuk penegakan hukum. Jadi kembali lagi ada 10% yang digunakan, dimanfaatkan kembali untuk penegakan atau sosialisasi lah ya, untuk penegakan hukum terkait dengan rokok-rokok yang ilegal seperti itu. Oke, jadi tadi terbagi untuk 3 bidang tadi ya, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan juga penegakan hukum. Nah ini boleh nggak di bridging satu-satu nih? Pasti ini kan banyak nih ya Mbak Ita
misalnya dari bidang kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat dan juga penegakan hukum gitu. Nah, kalau di bidang kesehatan saja 40% itu cukup besar juga gitu ya untuk Kota Semarang. Itu bidang kesehatannya untuk apa saja ini? Iya, tentunya kalau kesehatan itu kita bisa bicara terkait untuk kegiatan promotif preventif maupun juga untuk kuratif atau rehabilitatif gitu ya. Jadi utamanya juga untuk terkait prevalensi stunting. Karena stunting ini kan menjadi satu prioritas untuk bagaimana stunting ini tidak terjadi lagi gitu ya, atau menurunkan stunting, yang mana kalau kita bicara stunting ini tidak hanya untuk anak saja, tetapi lari juga mulai dari remaja putri, kemudian juga calon pengantin, kemudian ibu hamil dan juga ke anak-anak. Kemudian juga untuk pembelian alat-alat kesehatan, sarana prasarana, dan tentu untuk pelatihan-pelatihan. Dan yang terakhir ini pemberian untuk bantuan langsung tunai kepada para pekerja pabrik rokok. Oke, yang pelatihan dan juga bantuan langsung tunai itu juga masuk ke dalam bidang kesehatan atau bidang yang kesejahteraan masyarakat tadi. Iya, betul. Jadi alat kesehatan bisa digunakan untuk membeli gitu ya. Kemudian untuk bidang kesejahteraan tadi ada bantuan langsung tunai dan juga pelatihan keterampilan. Ya, bantuan langsung tunai itu bagaimana secara teknis gitu diberikan untuk siapa saja dan seperti apa gitu? Iya, jadi bantuan langsung tunai itu diberikan kepada para pekerja pabrik rokok. Jadi dikembalikan lagi kepada pekerja pabrik rokok. Jadi saya ini sudah muter-muter ke pabrik-pabrik rokok gitu ya, yang ada di Kota Semarang, dan mereka bisa mendapatkan bantuan, sehingga tadi dikembalikan lagi gitu ya, cukai rokok ya dikembalikan lagi kepada para pekerja pabrik rokok. Dan juga keterampilan ini juga untuk para pekerja pabrik rokok gitu. Jadi keterampilannya ada yang membuat menyulam, kemudian ada yang membuat roti gitu ya. Jadi mereka itu diberi keterampilan gitu, sehingga mereka pun juga, para pekerja pabrik rokok ini juga bisa semakin sejahtera. Oh gitu. Jadi pelatihan-pelatihan ini juga terbatas untuk para pekerja atau yang bersinggungan dengan pabrik rokok ya. Di luar itu tidak bisa untuk mengikuti kegiatan tapi pelatihan. kalau untuk yang lainnya bisa gitu. Jadi untuk kita prioritas. Jadi mamanya kayak untuk stunting ya umum gitu, tidak untuk yang bekerja di rokok ya. Jadi memang ada dibagi dua gitu ya. Jadi karena ini cukai rokok tentunya juga memprioritaskan kepada para pekerja pabrik rokok gitu ya. Kebanyakan kan juga perempuan. Nah, tapi ada yang untuk seperti pembeli sarana prasarana, kemudian juga untuk stunting, ini untuk kepada masyarakat umum gitu. Jadi itu ada berapa jumlahnya nih Mbak Ita kalau di 14,9. 14,9 miliar yang untuk itu total. Kemudian yang 40% itu 5,9 miliar itu untuk kesehatan, kemudian juga 7,4 miliar itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi yang bisa berbagai macam bantuan untuk support untuk masyarakat, dan juga untuk yang 10% penegakan hukum itu ada sekitar 1,4 miliar. Menarik sebenarnya ya. Jadi ada banyak gitu yang bisa dimanfaatkan dari DBHCHT ini, yang mungkin selama ini orang kan taunya ngerokok ya habis selesai bayar cukai gitu ya. Tetapi ini ternyata juga kembali ke masyarakat dan juga digunakan untuk pembangunan lah ya, untuk pembangunan masyarakat di Kota Semarang. Nah, sebenarnya tadi dibagi di 3 bidang, 40%, 50% dan juga kemudian 10%. Apakah itu memang peraturannya seperti itu? Apakah boleh digunakan untuk misalkan dengan proporsi persen yang berbeda, atau digunakan di luar 3 bidang itu? Nanti kita akan bertanya ke dari Pak Bagus ya, seperti apa sih sebenarnya ketentuannya gitu. Boleh nggak untuk yang lainnya gitu. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita nih mengenai penggunaan DBHCHT di Kota Semarang. Saya akan lanjut ke Pak Bagus ini, Pak Bagus dari Biro Infrastruktur dan SDA Provinsi Jawa Tengah ini terkait dengan tadi kan dijelaskan sama Mbak Ita nih ada 3 bidang nih untuk penggunaan DBHCHT di Kota Semarang, bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan juga penegakan hukum. Nah, apakah memang ketentuannya hanya untuk 3 bidang itu atau boleh sih sebenarnya untuk hal-hal yang lain di luar itu gitu? Seperti apa? Terima kasih. Terkait dengan penggunaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau ini menyambung dari Bea Cukai dan Ibu Wali Kota Semarang. Untuk panduan kita melaksanakan kegiatan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021 terkait dengan pemanfaatan, penggunaan, dan kemudian evaluasi terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Untuk di dalam ketentuan itu, earmark dalamnya adalah dibagi 50%, 40% dan 10% yang sudah disampaikan di depan tadi oleh Ibu Wali Kota, yaitu dari sektor kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang di 50% meliputi dari belanja bantuan pada masyarakat, kemudian pembinaan lingkungan, kemudian adanya pelatihan-pelatihan di situ yang melibatkan juga dari unsur ketenaga kerjaan, juga kemudian peningkatan kualitas bahan baku dalam ini tembakau. Di situ dikatakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan untuk peningkatan kualitas. Kemudian untuk 40% di bidang kesehatan. Intinya kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini filosofinya adalah pada waktu mengantisipasi dalam kegiatan perekonomian khususnya sektor pertembakuan manakala terjadi pandemi COVID-19. Intinya pemerintah tetap hadir di situ melalui dana bagi hasil cukai ini yang di breakdown dari provinsi sampai kepada kabupaten kota. Intinya bisa digalihkan di kegiatan yang lainnya selama dengan kemampuan ataupun kebutuhan daerah. Seumpama BLT manakala sudah mencukupi di kabupaten kota bisa ditransfer ke provinsi yang melaksanakan atau bisa dialihkan ke kesehatan atau juga di sektor pertanian. Sektor pertanian sudah barang tentu sesuai dengan daerah itu penghasil tembakau, yaitu mungkin untuk sarana produksi yaitu peningkatan pupuk, kemudian pelatihan-pelatihan kaitan dengan kualitas pertembakuan tadi itu, kemudian juga untuk yang di kesehatan bisa untuk menambah suatu sarana kesehatan yang disinyalir seperti puskesmas itu bisa untuk sarana prasarana di situ. Jadi bisa untuk pengembangan sarana prasarana gitu ya? Nah, di situ nanti ketentuan-ketentuannya itu diatur melalui rencana kegiatan dan anggaran RKP yang didampingi oleh kementerian terkait, dan kami sebagai sekretariat biro sekretariat DBHCHT kita saling sinergi dengan provinsi dan kabupaten kota untuk kita menata agregat-agregat sesuai ketentuan dari Undang-Undang Cukai tadi dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Oke, baik Pak Bagus. Nah ini ternyata bisa ya Mbak Ita, yang lain di kesehatan tidak hanya untuk kayak tadi memang promotif atau kuratif untuk stunting, kemudian pengadaan alat gitu, tapi juga untuk pengembangan sarana prasarana. Kalau di Kota Semarang sendiri ada nggak untuk itu? Karena kalau di Kota Semarang ini alhamdulillah kan APBD-nya udah tinggi sehingga kita fokuskan itu ke stunting. Jadi stunting ini adalah untuk itu tadi, ada untuk yang pemberian makanan tambahan itu kan yang unpredictable Mbak. Kadang-kadang kan namanya stunting ini kan nggak bisa dihitung ya, nggak bisa langsung tahu-tahu bisa banyak gitu. Kan orang hamil nggak bisa diprediksi juga. Nggak bisa pastiin tahun ini akan ada berapa gitu ya. Makanya orang habis nikah, kamu hamilnya tahun depan gitu kan nggak mungkin, sehingga digunakan untuk lebih ke sifatnya seperti itu. Karena tapi kalau bisa ada tambahan besar gitu bisa digunakan untuk lainnya tadi yang seperti untuk mungkin pembelian sarana prasarana di puskesmas gitu yang mungkin belum teranggarkan gitu ya. Nah, kemudian bisa untuk menjadi tambahan-tambahan. Nah, kalau di kami memang terus terang difokuskan ke stunting tadi Mbak gitu.
Karena kami kan kami punya program ini, namanya untuk di tahun 2024 untuk zero stunting. Pasti kita tidak bisa bicara hanya anak saja, tetapi anak stunting ini kan karena kalau kita runut itu dari jauh sejak mulai remaja putri itu kan nggak boleh anemia, kemudian catin itu juga harus melihat apa kualitas dari si suami calon suami maupun calon istri. Kemudian nanti dia hamil bisa saja tadinya dia sehat, kemudian pada saat hamil terjadi anemia atau KEK gitu, sehingga pada saat kalau ibu anemia atau KEK itu pasti anaknya stunting. Nah ini kan yang kadang-kadang nggak bisa diprediksi, sehingga kan pemenuhan untuk makanan tambahan dan sebagainya. Nah dari situ kita biasanya kan kalau dapat 2023 kan dari awal ya Pak ya. Awalnya saya juga pengen nih waktu sebelum-sebelumnya tuh bisa nggak kalau di luar ketahanan pangan gitu. Waktu itu saya nego gitu ya. Jadi saya tuh pengen tidak berbentuk makanan tambahan, tapi bagaimana untuk menjaga istilahnya dengan memberikan makanan ini make dengan Dinas Ketahanan Pangan gitu ya, umpamanya untuk membeli alat-alat sehingga mungkin membuat mamanya mie tapi yang dari sayuran. Nah itu kan perlu alatnya, kemudian juga untuk beli sealernya karena kan untuk disimpan gitu ya, jadi bentuk beku tapi nanti kalau kita berikan kepada anak stunting ini sudah punya gitu. Mamanya juga membuat contoh nugget dari sukun gitu kan, kalau nugget segala itu kan bisa gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Itu nggak bisa. Jadi yang tadi seperti sampaikan Pak Bagus tuh sudah dikunci gitu ya Pak ya, sudah dikunci di aturan sehingga ya sudah akhirnya kalau untuk untuk kesehatan ya kita lebih fokus ke titik-titik itu tadi seperti itu. Nah, kayak tadi kan kayak yang satu lagi untuk kesejahteraan masyarakat pembagian BLT itu, BLT itu kan tadinya kan karena kondisi COVID ya, kemudian ada BLT itu. Nah, untuk saat ini kan COVID sudah melandai seperti itu, dan kemudian juga ekonomi juga sudah bangkit gitu. Nah, apakah memang BLT ini memang dari pemerintah Kota Semarang dirasa memang masih perlu untuk diberikan pada penerima pekerja gitu? Jadi memang kan kalau di kami ini kan sekarang namanya sistem itu kan namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, di mana itu sekarang itu nggak bisa digeser-geser Mbak. Jadi ya harus sesuai, kecuali kalau pada saat di anggaran perubahan gitu, itu baru bisa ada penggeseran-penggeseran. Itu pun harus pakai memo, harus pakai dengan tim TAPD gitu ya, tim anggaran gini ya, yang pemerintah daerah, sehingga itu memang agak sulit. Tetapi memang kalau kita melihat sebenarnya kan pekerja perempuan ini kan juga masih perlu ya, kadang-kadang kan mereka mungkin sebagai single parent atau mungkin dia juga masih mempunyai kebutuhan, dan sebenarnya sih juga nilainya tidak terlalu besar sehingga istilahnya ya diberikan sampai akhir tahun 2023. Baru nanti pada saat di 2024 ini kan nanti ada rapat lagi, pendampingan lagi, ini untuk apa lagi sih gitu, sehingga memang tadi yang sudah disampaikan Pak Bagus, kami tidak bisa keluar dari rel. Nah nanti biasanya ada rapat teknis ya Pak ya, nanti penggunaannya ini untuk apa gitu. Jadi setiap tahun itu bisa selalu berubah. Nah yang terakhir tadi adalah digunakan untuk penegakan hukum. Ya, di penegakan hukum ini sebelum seperti apa nih kondisi atau kemudian yang dilakukan dari Pemkot Semarang untuk penegakan hukum ini, saya mau tanya dulu ke Pak Chandra dulu nih. Kalau untuk penegakan hukum di wilayah Semarang sendiri ini seperti apa sih kondisinya Pak Chandra untuk mungkin masih ada nggak sih pelanggaran atau seberapa besar gitu pelanggarannya? Baik Mbak Septi. Jadi terkait dengan penegakan hukum, kami sudah melakukan sinergi, kolaborasi dengan rekan-rekan dari Pemda, terutama Pemda Kota Semarang. Jadi tidak hanya terkait dengan pemberantasan BKC ilegal, kita punya semangat namanya Gembur Rokok Ilegal, dan itu kita setiap tahun selalu koordinasi dengan teman-teman di Pemda, dan untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat terkait dengan
cukai itu sendiri, kemudian bagaimana masyarakat agar tidak terpapar dari BKC ilegal sendiri. Karena BKC ilegal itu sudah pasti yang pertama secara kesehatan itu tidak terpantau, termonitor, karena bahan bakunya, kebersihannya, tar nikotinnya dan sebagainya. Dan tentunya ke depan kita akan lebih meningkatkan lagi terkait dengan sinergi. Dan selama 2023 ini kantor Bea Cukai Semarang sudah melakukan penindakan terkait dengan BKC ilegal itu sejumlah 15.659.933 batang, dan itu kalau ditotal atas nilai barang tersebut diperkirakan sebesar 19.554.557.935 rupiah, dan dari situ potensi kerugian negara itu ditaksir sebesar 13.470.255.116 rupiah, dan itu sampai dengan hari kemarin itu kita sudah sekitar 21 PDP. PDP itu dimulainya penyidikan. Dan itu tentunya nanti sampai dengan akhir tahun ini masih tetap kita lakukan kegiatan penindakan terkait dengan BKC ilegal. Jadi cukup besar juga ya, itu di wilayah Semarang tadi temuan aja 15 juta lebih gitu ya, 15 juta batang lebih, dan kerugiannya juga hampir 19 miliar. Itu tapi di wilayah Semarang itu berarti kalau Bea Cukai kan Semarang tidak hanya di kota Semarang aja kan? Betul. Kita mohon maaf, kita mengawasi dari Purwodadi, kemudian Demak, selanjutnya Kendal, kemudian Ungaran. Jadi Salatiga. Jadi memang itu tidak hanya di kota Semarang saja gitu ya. Jadi kalau di kota Semarang sendiri ada nggak datanya? Maksudnya apakah penekanan kemudian sudah mulai ada bisa ditekan nih pelanggaran-pelanggaran seperti itu gitu? Kebanyakan areanya di sekitar Semarang. Di sekitar Semarang ya. Kalau di Semarang kebetulan kan pabriknya banyak ya. Pabrik asal tembakau masih on track. Masih on track ya. Ada penemuan tapi mungkin nggak sebanyak yang di sekitarnya gitu ya. Nah ini mungkin juga barangkali karena ada upaya-upaya dari Pemkot Semarang untuk terus mensosialisasikan itu bagaimana agar peredaran rokok atau rokok ilegal, cukai ilegal ini juga bisa ditekan gitu ya. Nanti seperti apa sih dari Pemkot Semarang sendiri itu untuk melakukan upaya gitu ya, penekanan atau biar ini nggak terlalu banyak lagi pelanggaran soal ini. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai penggunaan di BHCHT di Kota Semarang. Saya balik lagi ke Mbak Ita lagi nih, Mbak Ita. Ini tadi kalau di wilayah Semarang, Bea Cukai wilayah Semarang memang dari hasil temuannya masih cukup banyak nih, lebih dari 15 juta batang rokok dengan cukai ilegal gitu ya. Nah, di antaranya juga kan masuknya di wilayah Kota Semarang, meskipun tadi disampaikan memang ya nggak sebanyak di wilayah dari luar tapi masuk gitu ya, masuk karena ini kan di tengah-tengah juga gitu kan. Nah ini sebenarnya upaya kemudian sosialisasi atau upaya-upaya yang dilakukan dari Pemkot Semarang sendiri untuk menekan peredaran cukai ilegal ini seperti apa? Jadi tentunya kan kita harus banyak melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi
baik ke tingkat kelurahan, kemudian maupun kecamatan, kemudian juga sosialisasi kepada para perempuan yang pedagang retail gitu ya. Jadi yang mereka jual rokok itu untuk melihat gitu bahwa ini ada cukainya atau tidak gitu, karena pada saat yang lalu ya Pak ya, beberapa waktu yang lalu kami bersama-sama dengan Bapak Kepala Bea Cukai, kemudian juga dengan Forkompinda ini membakar hasil sitaan yang memang sudah disampaikan tadi dari Pak Cada tadi dan juga dulu dengan Pak Kepala Bea Cukai bahwa sebenarnya kalau pembuatan yang di Semarang ini mungkin hampir dipastikan nggak ada ya Pak ya, tapi Semarang ini kan kota istilahnya kota titik temu ya. Jadi jadi dari orang mau, apalagi sekarang sudah ada jalan tol. Jadi orang dari wilayah timur ke barat, barat ke timur ini ketemunya di Semarang. Nah, jadi kita ya di tengah-tengah gitu, sehingga diperlukan bagaimana kita juga bisa mencegah gitu. Nah, yang tadi udah disampaikan Mbak bahwa ada sosialisasi, kemudian juga sosialisasi kepada para perempuan pedagang retail. Jadi mereka juga kita termasuk juga yang para pedagang itu diberi pelatihan juga gitu. Jadi kita undang, kemudian ada dari Bea Cukai, ada dari pemerintah kota ini yang memberikan sosialisasi. Dan juga kita memasang di medsos, di Videotron, kemudian juga mengajak para influencer, pokoknya dari segala lini lah gitu. Karena kami selalu meyakinkan kalau semua rokok ini ada cukainya kan kembali lagi. Jadi masuk balik lagi pada masyarakat gitu. Sehingga ini yang kita selalu tanamkan kepada teman-teman semuanya. Dan juga kita bisa melihat bahwa kalau disita jadinya kan jadi dibakar gitu kan. Jadi nggak balik apa-apa gitu, sehingga ini yang kita selalu terus-menerus tanamkan, karena namanya sosialisasi itu kan harus sistem ya, harus berkelanjutan gitu. Itu kemudian juga dari acara-acara dengan memakai kesenian tradisional. Jadi biar untuk ke masyarakat itu kan wayang kemudian acara-acara media, acara-acara di wilayah-wilayah gitu, sehingga masyarakat juga bisa lebih tahu, lebih memahami, dan akhirnya menyadari bahwa kita harus gempur rokok ilegal gitu Mbak. Dan upaya-upaya itu kalau dari Pemkot sendiri merasa memang kemudian efeknya itu sangat berasa gitu ya dengan menekan peredaran rokok. Iya, kalau kami kan istilahnya dari sisi pemerintah kota ini kan mencegah ya Mbak, tapi hasilnya itu nanti yang menyita dari Bea Cukai. Kalau semakin yang dibakar-bakar itu semakin kecil berarti ya, tapi itu kan kalau kami kan dari sisi untuk bagaimana mencegah baik dari penjualan maupun pembuatannya. Tetapi kalau yang di wilayah lainnya itu kan memang bukan kewenangan kami, tapi kalau bisa nggak masuk ke kota Semarang gitu. Gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau di tahun 2023 ini Pak Chandra memang seperti apa? Apakah trennya itu dari tahun lalu menurun atau seperti apa untuk temuan-temuan ini? Meningkat justru ya. Ini karena meningkat ini bisa jadi ini loh. Apakah karena memang upayanya yang makin gencar nyarinya atau bisa juga gitu ya? Gitu. Jadi memang angkanya justru lebih meningkat di tahun 2023 ini ya. Jadi makin kecenderungannya meningkat. Nah, seharusnya seperti apa nih kalau masyarakat awam nih tahu ini bahwa ini rokoknya ilegal, ini yang ini ilegal, yang ini nggak ilegal. Kalau nemu kayak gitu tuh harusnya gimana gitu kalau masyarakat awam? Seandainya masyarakat menemu terkait dengan rokok ilegal seperti itu, kami harapkan kepada masyarakat supaya berkoordinasi, bisa langsung ke Bea Cukai atau ke rekan-rekan Satpol PP di pemerintah kota setempat. Jadi bisa langsung gitu ya kemudian? Bisa langsung. Nah, media komunikasi sekarang juga sudah dibangun, teman-teman Pemkot juga sudah banyak memberikan hotline dan sebagainya. Kalau dari Bea Cukai itu kita punya yang namanya Bravo Bea Cukai di nomor 1.500 225.
Kemudian bisa kontak langsung ke Bea Cukai Semarang di nomor 0899 107 2015 atau langsung menghubungi Instagram kantor Bea Cukai Semarang. Itu nanti diketik saja Bea Cukai Semarang, itu bisa sudah langsung komunikasi lewat situ. Jadi lebih mudah sebenarnya sekarang kalau ada menemukan hal-hal semacam itu, dan sosialisasi tentang bagaimana misalnya ciri-ciri rokok ilegal seperti apa juga terus dilakukan ya Bu ya. Jadi biar memang masyarakat juga lebih aware lagi, lebih ngerti lagi nih, oh yang seperti ini. Karena memang harganya selisihnya jauh ya katanya kalau. Jadi itu yang memang mungkin jadi masyarakat ini ya Meta ya. Dan bentuknya juga sama ya Pak ya, sama, cuman dia nggak ada cukainya, itu aja bedanya. Nah, orang kan kalau orang awam kan nggak paham, dipikir sama bentuknya ya udah tinggal dirokok aja gitu ya. Rokok murah. Rokok murah dan murah lagi gitu ya. Soalnya beda antara kalau rokok itu kan dikonsumsi langsung disobek, beda sama uang. Uang itu kan sebagai alat penukar. Mungkin yang perlu kami pesan, jika memang ada hal seperti itu, sampaikan lokasinya, kemudian segera hubungi yang tadi saya sampaikan, apakah rekan-rekan di Satpol PP Pemkot setempat ataupun Bea Cukai. Nanti untuk pelapor identitasnya dirahasiakan. Di hidden gitu ya. Kayak biasa story medsos sukanya gitu kalau ngeliatin orang itu di hidden gitu ya. Saya mau ke Pak Bagus lagi nih Pak Bagus. Nah kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ita nih penggunaannya di 3 bidang dan banyak hal gitu ya, sosialisasi menggunakan untuk penegakan hukum ini dengan berbagai metode, berbagai cara, kesejahteraan masyarakat juga dengan berbagai macam program gitu. Nah dari Biro Infrastruktur dan SDA sendiri seperti apakah dalam pengawasannya ini penggunaannya memang sudah on the track atau seperti apa Pak? Kami selaku Sekretariat di BAJT Provinsi Jawa Tengah mendapat mandatori dari Kementerian Pusat untuk mengelola bersama kegiatan ini bagi provinsi maupun kabupaten kota. Sudah mendapatkan alokasi melalui Pergub untuk tahun 2023 ini, Pergub 38 tahun 2022 tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang di provinsi maupun kabupaten kota. Untuk tahun 2023 ini anggaran dialokasikan sejumlah 1.207 miliar sekian, saya lupa angkanya itu. Untuk di 1 triliun lebih lah ya. Untuk di kabupaten kota itu 800 juta sekian. Untuk di provinsi sendiri 300 miliar sekian. Artinya di situ disesuaikan dengan tadi yang disampaikan Pak Jada dari KKBC Bea Cukai, bahwa itu proporsi itu disesuaikan dengan daerah penghasil tembakau atau penghasil cukai di situ. Sudah dihitung dan nanti masing-masing kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan penganggaran daerah. Untuk provinsi sekian itu sudah ada dasarnya di situlah. Dalam perhitungan itu didampingi tim anggaran pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, kemudian disupervisi oleh kementerian terkait lah. Pembahasan itu namanya RKP, rencana kegiatan penganggaran. Sebelumnya di tahun 2000 peraturan sebelumnya PMK 206 belum memakai mekanisme seperti itu. Seiring waktu karena mungkin dinamis ya, bisa jadi mungkin tahun depan cukai juga turun karena mungkin perolehan dari nasional turun dan di kabupaten kota dan provinsi menyesuaikan. Artinya penggunaan pemanfaatan itu kita dikawal baik pusat, kemudian dari provinsi dan kabupaten bersinergi juga didampingi oleh Bea Cukai, karena di sini core-nya daripada di BAJT itu kan di cukainya. Sampai sisi prevalensi rokok untuk pemanfaatan, kemudian untuk di sektor pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya dan pemanfaatannya dengan kementerian terkait. Di sini kan ada kesehatan, pertanian, tenaga kerja, kemudian apalagi ya ini ya tadi tenaga kerja, perindustrian, industri, kaitannya dengan pembinaan lingkungan industri di Kementerian Perindustrian Perdagangan, dan satu lagi untuk yang dari Kemendagri terkait dengan juga mengawal di penegakan hukumnya dan untuk kodifikasi yang kamar-kamar daripada
anggaran di situ. Oke. Jadi sudah dikawal bersama. Jadi pasti on the track ya, Jadi, karena yang awal nih banyak gitu. Untuk non saya nyambung dari Pak Dede dari KKPC terkaitan dengan Gakum itu ada 3 yang disampaikan juga Ibu Wali Kota untuk sosialisasi ketentuan cukai yang disampaikan beberapa media tadi itu. Kemudian untuk sebelum kita melakukan penindakan yang intinya di pemusnahan barang kena cukai ilegal, kita dengan Satpol PP provinsi dan kabupaten kota ada kegiatan yang kaitannya Sirolek sistem rokok ilegal. Di situ ada aplikasi yang sebelum kita melakukan operasi dan penindakan ada semacam titik-titik rawan yang ditentukan di situ. Nah, dari rangkuman kegiatan di situ nanti ada pelaporan kita ke pusat bahwa kinerja provinsi maupun kabupaten kota dinilai terkait dengan pelaksanaan DPHJT ini yang khusus di sektor penegakan hukum. Jadi seperti itu, tidak asal kita melakukan tapi sudah ada sinergi di situ. Struktur juga. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi nih. Semakin menarik, tapi kita masih punya satu segmen terakhir nanti ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Kita lanjutkan perbincangan kita di satu segmen terakhir ini. Saya kembali ke Mbak Ita lagi nih, Mbak Ita. Ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bagus juga gitu, bahwa memang ada ketentuan-ketentuannya gitu, dan penggunaannya ini diawasi bersama-sama seperti itu. Nah, sejauh ini ada kendala nggak sih dalam penggunaan di BHCHT, atau ada hal yang seharusnya kalau misalnya bisa begini gitu, aturannya atau seperti ini kita bisa lebih maksimal misalnya seperti apa? Iya, kalau di Kota Semarang ini kan memang yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Bagus, ini kan sudah disupervisi dari mulai awal juklak-juknisnya gitu ya Pak. Jadi sudah tahu tadi kan juga sudah ada pembagian yang pasti kan, 40% untuk kesehatan, 50% kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum gitu. Nah, dari awal itu kan sudah istilahnya kalau bahasa Jawa itu udah diponto-ponto, udah diponto-ponto gitu ya, sudah dibagi-bagi. Dan kami biasanya di pemerintah Kota Semarang ini kan ada setiap bulan itu ada evaluasi untuk anggaran gitu ya, namanya TEPRA. Nah itu kita lihat, jadi ada dapat gitu ya, jadi ada realisasi pendapatan, realisasi dari target pendapatan, realisasi belanja gitu, sehingga kita tahu mana-mana saja yang belum terserap. Tapi kalau di Kota Semarang insya Allah sudah hampir terserap, karena ini kan memang terakhir untuk SPJ untuk pertanggungjawaban ini kan tanggal 15 Desember. 15 Desember. Iya, 15 Desember. Jadi tadi teman-teman ini yang pada hadir udah bilang habis gitu kan. Pokoknya kalau untuk urusan anggaran itu cepet gitu lah gitu. Kalau bisa malah ditambahin gitu. Karena sebenarnya kalau untuk namanya kesejahteraan masyarakat, kemudian stunting, ini anggaran ini bisa pasti terserap gitu Mbak, karena memang kan namanya stunting. Stunting itu kan tidak hanya pada saat untuk penanganan, tetapi bisa pencegahan gitu. Kita punya remaja putri di Kota Semarang ini kan banyak sekali. Jadi kalau kita pemberian tablet tambah darah gitu kan juga besar ya Mbak ya gitu. Jadi kemudian kesejahteraan masyarakat kita ini kalau semakin banyak pelatihan-pelatihan, keterampilan kepada masyarakat, ini kan juga bisa mengurangi kemiskinan. Jadi untuk tenaga kerja gitu. Makanya tadi udah diteriakin kan teman-teman, udah habis gitu. Jadi kalau bisa malah ditambah lagi gitu. Tapi kok dengar-dengar Pak Bagus karena pendapatannya turun, kayaknya tahun depan turun, jangan turun Pak, naik aja gitu. Karena kalau kami kan mendapatkan dari tadi sampaikan oleh Pak Bagus kan ada hitung-hitungannya dari tembakau juga, yaitu pertanian. Kami kan nggak punya tanaman tembakau, sehingga kita dapat hanya penghasil cukai saja, tapi penghasil tembakau nggak ada gitu. Nanti mungkin tahun depan biar kita tanami tembakau aja yang lain yang idle gitu, biar dapat lagi tambahan gitu. Semarang bagus pengelolaannya.
Oke, pengelolaannya bagus itu dalam arti memang semua kreatif, sudah pada sesuai dengan tupoksi, kreatif di situ kegiatan. Kreatif itu dengan program-programnya seperti itu ya, gitu. Oke, nah sebenarnya bisa nggak sih itu anggaran itu tadi di luar bidang, misalnya nih kalau ada tadi kan disampaikan nih misalnya untuk apa tadi pembuatan mie tadi loh dengan alat semacam itu, tetapi itu kan bersinggungan juga sebenarnya tujuannya untuk pencegahan stunting gitu. Hal-hal semacam itu memang sudah patok nggak bisa gitu ya? Pakemnya udah pakem ya Pak. Menurut saya sebetulnya juga kami sempat komunikasi dengan pusat, tapi ini baru baru wacana. Baru kedepannya mungkin sektor tanaman ketahanan pangan bisa menyentuh ke akses pangan murah untuk petani tembakau atau buruh pabrik rokok. Ini baru dikaji dulu, karena juga nanti komponennya mungkin tidak menutup kemungkinan PMK nanti ada revisi di situ untuk lebih baik lagi. Untuk kriteria penerima belanja bantuan pada masyarakat yang BLT itu nanti kan ada 3 di situ, ada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan yang satu kelompok masyarakat lainnya lah untuk yang mungkin di situ di daerah mungkin lebih create, cuma di sini lebih pinter-pinter untuk mengkaji yang terkait dengan yang komponen yang ketiga tadi, karena di situ harus betul-betul tepat sasaran dan jangan sampai melas di pimpinan daerahnya itu kriteria itu juga sudah ada izin dari kepala daerah, ada surat keputusan seperti itu bahwa yang bisa dipush di situ bantuan pada masyarakatnya itu yang kelompok masyarakat yang mana seperti itu. Ada kriteria mungkin masih perlu ada perbaikan lagi ke depannya. Oke, karena kalau misalnya ini bisa sejalan dengan strategi atau prioritas daerah gitu kan, itu akan jauh lebih Mbak Ita mesti maksimalkan gitu untuk masyarakat. Daerah mempunyai kebijakan bahwa ini yang bisa kedepannya sebagai calon penerima pada lokasi yang berbeda. Oke, baik. Tidak menuntun ansik pada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok. Tapi perlu kajian yang mendalam. Dan sesuai dengan keputusan kepala daerah. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih dari masing-masing narasumber untuk bisa memberikan harapannya dan himbauannya ini terkait dengan gempur rokok ilegal, ya kan? Ini kan kalau rokok ilegalnya ditekan juga nanti juga cukainya akan meningkat dan kembali lagi ke masyarakat gitu ya. Jadi mungkin dari Pak Bagus dulu, nanti Mbak Ita sebagai closingnya terakhir gitu. Monggo Pak Bagus, seperti apa? Intinya untuk pengelolaan kegiatan di dalam yang dianggarkan di dana bagi cukai hasil tembakau ini kan harapan kami di provinsi agar tetap sinergi terkait dengan kedinamisan masyarakat, kemudian juga aturan di situ demi untuk tujuan yang lebih baik. Artinya monggo dilaksanakan sesuai yang ada, akan tetapi lebih sering kita berkreasi di situ sehingga nanti mungkin kedepannya lebih bagus lagi pengelolaannya dengan tetap bersinergi dengan pusat dan di provinsi, mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, berikutnya nih dari Pak Chandrani yang memang ngurusin cukai ini. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi dengan kita saling bersinergi dengan rekan-rekan di provinsi, kemudian Pemkot Bea Cukai, baik di Kanwil maupun di kantor pelayanan, kami berkomitmen terutama Bea Cukai Semarang untuk tetap gempur rokok ilegal, karena Bea Cukai akan berupaya melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan, kemudian mengamankan penerimaan negara yang seperti kita ketahui bahwa rokok ilegal itu sangat berdampak negatif. Pertama dari kesehatan masyarakat, yang kedua penerimaan, karena yang jelas rokok ilegal tidak membayar cukai sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau yang sudah eksis, karena mereka akan merasa tidak termotivasi lagi untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam industri hasil tembakau. Oke, baik. Oke. Kami harapkan dukungan dari
masyarakat, dari kita semua, bahwa rokok ilegal memang harus kita berantas. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Chandana. Terakhir nih Mbak Aita ini untuk masyarakat Kota Semarang khususnya nih, apa pesan Mbak Aita ini terkait gempur rokok ilegal? Iya, ya tentunya kan dari DPHJHT ini kan kita juga pemerintah kota, masyarakat ini kan sudah merasakan kemanfaatannya, merasakan dari DPHJ yang sudah diberikan dari pusat kemudian turun untuk pemerintah Kota Semarang. Dan tentunya dari DPHJHT ini kan sudah dapat dimanfaatkan baik dari segi kesehatan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini kan masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ya tentunya kami ingin gitu ya bersama-sama tadi dari Bea Cukai, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mungkin juga secara nasional untuk kita bersama-sama menggempur rokok ilegal yang tentunya kalau semakin banyak cukai rokok yang diterima pastinya di DPHJHT kami atau untuk pemerintah kota ini meningkat, dan tentunya kembali ke masyarakat juga, masyarakat akan merasakan dan masyarakat akan semakin sejahtera. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ita, Pak Chandra, dan juga Pak Bagus. Mudah-mudahan memang apa yang menjadi harapan ini bisa tercapai, dan kemudian dana DPHJHT yang tadi mudah-mudahan ini memang terserap dengan baik di tahun 2023 ini, sehingga nanti di 2024 juga ada program-program yang lebih kreatif lagi dari Pemkot Semarang. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, dan pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam bersama kami dalam dialog khusus. Saya Septi Wulandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.